Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini bersama-sama kembali dapat melakukan ibadah meskipun secara online, tapi kita boleh yakin dan percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kita melalui ibadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita beribadah, Kayuni mau ajak kita semua untuk mengambil saat yang teduh. Mari, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung Pembukaan dari Kidung Jemaat 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Kita akan membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 40. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 40 ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Beginilah firman Tuhan yang menyatakan, "Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang yang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan." Puji nama Tuhan. Mari kita meresponi Mazmur Pujian ini dari NKB 188, "Tiap langkahku diatur oleh Tuhan."
lagi dengan Kak Alis di sini. Hari ini walaupun kita tetap sama situasinya seperti minggu lalu, kita terpisah oleh jarak, waktu, juga tempat. Yaitu adik-adik kita belajar dan beribadah di rumah kita masing-masing saat ini. Saat ini kita akan masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sudah pasti menyiapkan Alkitab kan ya? Ayo. Hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya yang ada di Keluaran Lama. Mari kita buka bersama-sama ya. Yesaya 36 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Kak Alis baca buat adik-adik ya. Yesaya pasal yang ke-36 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur. Bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah haleluya. Adik-adik, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memiliki makna arti nama, yaitu Allah yang menguatkan. Nah, siapa sih Nabi Yesaya ini? Nabi Yesaya dibesarkan dari keluarga imam. Nah, pada saat itu Nabi Yesaya ada dalam pendidikan untuk menjadi imam di bait suci Allah ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi. Sekitar 5 tahun kemudian, saat dia berumur 30 tahun, Nabi Yesaya menerima panggilan Allah sebagai nabi dan juga keilahiannya dan penugasan keilahiannya tadi. Setelah itu melayani selama kurang lebih 22 tahun. Nah, itu tadi sekilas mengenai siapa Nabi Yesaya. Sekarang kita belajar dari kitab Yesaya ini. Jadi kejatuhannya Yerusalem itu merupakan suatu titik balik bagi Nabi Yesaya tersebut. Nubuat yang sama saat itu mengecam bagi bangsa Israel dan seluruh musuh-musuhnya. Nah, saat Nabi Yesaya datang, terbukalah sesuatu yang sungguh sangat membuat bangsa Israel menjadi sejuk, membuat bangsa Israel menjadi terbuka. Ada banyak pesan-pesan yang menguatkan dari seorang gembala kepada bangsanya yang sedang tercerai-berai di tanah pengungsian atau pembuangan di Babel. Setelah kejatuhan bangsa itu, banyak sekali keputusasaan dalam pikiran orang-orang karena malapetaka yang sudah mereka alami di pembuangan tersebut. Seorang nabi menyampaikan bahwa Tuhan tidak akan
membinasakan bangsa Israel. Itu dapat dilihat dari pasalnya yang ke-35. Nah, sekarang yang kita baca adalah pasal 36. Pasal ke-36 sendiri menceritakan bahwa Israel akan mengalami pemulihan, baik itu secara jasmani maupun secara mental. Jadi kedamaian Israel itu akan kekal, akan kembali seperti pada masa pemerintahan Raja Daud. Bangsa Israel akan sangat-sangat nyaman di sana. Apa sih yang adik-adik pikirkan saat bangsa Israel jatuh ke dalam pembuangan? Adik-adik bisa bayangkan bagaimana sih rasanya ada dalam pembuangan. Kita hidup tidak bisa bebas, kita hidup sangat tersiksa. Kita harus mengandalkan atau bersekutu dengan orang lain. Kita tidak bisa memiliki kemerdekaan kita sendiri. Itulah yang dirasakan bangsa Israel pada saat di pembuangan. Tetapi datanglah Nabi Yeskiel. Di sana dia dengan banyak sekali pemberitaan yang menguatkan. Dia menceritakan bahwa Tuhan Allah tidak pernah diam untuk kita bangsa yang sudah dia masukkan ke dalam pembuangan. Nah, pada saat itu pula bangsa-bangsa lain yang mengingini tanah kita, tanah Kanaan pada saat itu, dia merasa bahwa kenapa umat kepercayaan Allah yang dipilih untuk memiliki tanah perjanjian, tanah yang memiliki banyak sekali kesuburan, malah harus dibuang ke tanah Babel. Sehingga pada saat itu bangsa Israel pun menjadi cemoohan, bangsa Israel menjadi hinaan. Banyak sekali bangsa-bangsa di luar sana yang menghina. Siapa sih bangsa Israel? Katanya dia umat pilihan Allah. Katanya dia itu umat yang dipercaya untuk hidup di tanah perjanjian. Kenapa Allah harus melemparkan mereka ke pembuangan? Adik-adik tahu kenapa alasannya? Karena pada saat itu bangsa Israel belum siap. Bangsa Israel masih banyak terjatuh dalam dosa. Dalam dosa apa contohnya? Dalam dosa penyembahan berhala. Mereka belum percaya bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, seperti firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yuni minggu lalu. Nah, bangsa-bangsa Israel yang sudah menempati tanah Kanaan itu adalah bangsa-bangsa Israel yang sudah atau bangsa mudanya. Jadi kan yang lama sudah meninggal pada saat perjalanan ke tanah Kanaan. Nah, saat ini adalah masyarakat mudanya yang belum mengenal bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa, kembali lagi, sehingga Allah menghukum mereka untuk jatuh ke dalam pembuangan di Babel. Lah, di sana sangat mencekam, tapi ada seorang nabi yaitu Yeskiel yang membawa amanat agung dari Allah bahwa mereka tidak akan terjatuh tanpa Allah melindungi mereka. Di pasal 36 ini kembali lagi ada pemulihan baik secara luar maupun hati mereka. Mereka dipulihkan dengan hati yang baru, dengan hati yang percaya bahwa ada Tuhan walaupun mereka ada di pembuangan. Yeskiel sendiri memberitahukan bahwa ada pemulihan loh buat bangsa Israel. Akan ada Daud yang baru, Daud yang sama. Daud yang baru itu sendiri adalah Tuhan Yesus yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, dari konteks dan teks tadi kita belajar bahwa dari sisi teologinya adalah saat itu kita lihat bahwa bangsa Israel, bangsa yang dijanjikan atau bangsa yang disayang oleh Tuhan Allah, mendapat pencobaan, yaitu telah kehilangan tanah. Hal itu nyata tertulis di pasal 36 ayat yang kedua, bahwa beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Nah, telah diklaim bangsa lain dengan menyatakan hal tersebut, karena mereka sendiri yang membuat tanah Israel menjadi najis.
tanah Israel menjadi tidak dapat mereka miliki kembali pada saat itu. Lalu banyak yang iri, sehingga tanah kudus milik Allah sendiri yang harusnya dikelola oleh bangsa Israel, kenapa tidak ada yang mengelola? Harusnya mereka jadi berkat seorang bangsa Israel dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi Allah berjanji di sini. Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian mereka. Dan Allah pun berjanji bahwa seluruh bangsa yang boleh mencemooh, menghina, akan mereka Allah binasakan. Dan Israel akan berkuasa kembali seperti pada masa pemerintahan Raja Daud. Adik-adik, mungkin kita merasakannya pada saat ini. Seperti inilah masa-masa sulit kita. Kita terkena masalah, yaitu epidemi COVID-19. Mungkin bukan bangsa Indonesia aja yang merasakannya, seluruh dunia saat ini sedang mencekam. Mungkin hampir sama seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel saat itu. Banyak sekali konflik, banyak sekali permasalahan. Adik-adik boleh data, adik-adik boleh ambil kertas, adik-adik boleh mendata apa sih konflik masalah yang adik-adik hadapi saat ini. Ada yang merasa bahwa aku rindu sama teman-teman di sekolah, aku rindu boleh jalan-jalan kemanapun. Tapi saat ini melalui bangsa Israel kita boleh belajar. Saat bangsa Israel pernah jatuh ke dalam dosa, saat bangsa Israel pernah ada dalam pembuangan, bangsa Israel memiliki banyak sekali konflik atau permasalahan. Kita juga sama dengan mereka. Tapi Tuhan Allah mau memberikan kita petunjuk bahwa jangan pernah sekalipun tidak berpegang pada Tuhan. Jadi cuman ada kata kunci, yaitu andalkan selalu Tuhan dalam permasalahan adik-adik. Seperti bangsa Israel boleh mengandalkan Allah dalam keadaannya pembuangan di Babel. Yang kedua, hanya ketaatan pada Allah yang dapat membuat kita menghadapi masalah. Yang ketiga, selalu ungkap syukur. Ucap syukur bahwa pimpinan dan penyertaan Tuhan pada kita tidak pernah berkesudahan. Saat adik-adik boleh meninggalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Jadi, seperti kondisi kita saat ini, di mana di luar sana mungkin banyak sekali orang-orang yang gak bisa makan, banyak orang-orang yang harus ada dalam pengungsian. Adik-adik harus mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Adik-adik masih bisa ada di rumah beserta mama papa. Adik-adik masih bisa belajar walaupun dari online. Adik-adik masih punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kita saat ini. Adik-adik pasti bisa merasakan bahwa Tuhan selalu ada buat kita di keadaan sulit seperti ini. Kuncinya satu, yaitu kita harus benar-benar meneladani, oh iya, ada Tuhan Yesus saat ini. Ada Allah bersama-sama dengan kita. Jadi cuman ada Allah yang bisa kita andalkan dalam kondisi seperti ini. Dan dengan apa? Dengan ketaatan kita. Walaupun kita di rumah aja, adik-adik jangan pernah berpikir bahwa Allah tidak bersama-sama dengan kita. Waktunya saat ini, adik-adik boleh makin mau mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan apa? Baca kitab suci, ambil satu di tiap hari, dekati Tuhan selama Tuhan masih mau didekati, masih mau dicari. Terus gali lagi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Adik-adik harus bersyukur ya. Dan melalui bangsa Israel juga kita boleh lihat bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang berkali-kali jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan Allah tetap menyertai mereka. Sama seperti adik-adik, tetap harus berpegang teguh pada Allah. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini kita harus meyakini bahwa setiap penderitaan pasti akan berlalu, asalkan selama kita taat dan hanya berserah mengandalkan Tuhan. Mari kita satu dalam doa.
Allah Bapa yang terkasih dalam surga, sembah syukur terima kasih Bapa. Kami sudah boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kami boleh belajar seperti bangsa Israel yang ada dalam pembuangan. Engkau mengutus seorang Yeskiel dengan segala nubuatnya bahwa Engkau mencintai kami ya Bapa, anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah membinasakan Israel hingga jatuh, tapi Engkau akan memberikan Israel seorang penyelamat, yaitu Tuhan Yesus ya Bapa, untuk mereka bebas dari sengsara mereka, dari masa pembuangan mereka juga. Sama seperti kami saat ini Bapa, kami yang ada dalam keadaan susah akibat epidemi COVID-19 ya Bapa. Kami percaya dengan iman kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami akan selalu terus taat sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Saat itu kami boleh menghambat apa masalah kami yang ada saat ini, karena ada Engkau bersama-sama dengan kami. Ya Bapa, terima kasih untuk firman yang hidup. Biarlah firman itu boleh hidup dalam hati kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, amin. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Sekarang mari kita meresponi firman Tuhan melalui Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus.
kasih di dalam Tuhan, baru saja kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Alis. Kiranya kita dapat merenungkan dan menghayati setiap firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini untuk menjadi fondasi di dalam kehidupan kita, di dalam pertumbuhan iman kita juga, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Untuk saat ini, kakak akan ajak kita untuk berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang terkasih, yang kami sembah hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasanya Tuhan sangat begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Di tengah situasi yang saat ini tidak baik, Tuhan masih begitu baik kepada kami, sehingga kami dapat merasakan nafas kehidupan yang boleh kami terima Tuhan, sehingga kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah, yang berkuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah bumi ini Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Ya Tuhan, saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa rangkaian doa syafaat kami ini Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan bagi negara kami, negara Indonesia ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintahan yang ada saat ini Tuhan, mulai dari yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga para wakilnya, para jajarannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu memberkati mereka Tuhan di dalam menjalankan aktivitas, tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, untuk mereka dapat memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat menjalani setiap amanah dari rakyat dengan baik Tuhan, sehingga negara ini dapat maju terus berkembang Tuhan. Dan juga para rakyatnya Tuhan, kiranya juga Tuhan selalu memberikan kesejahteraan Tuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan untuk negara kami yang saat ini sedang dilanda wabah virus corona Tuhan. Kiranya kami juga memberkati Tuhan, untuk Tuhan dapat selalu memberikan pertolongan bagi mereka yang saat ini Tuhan terinfeksi maupun yang tidak Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan, yang telah ditinggalkan Tuhan oleh kerabat keluarga mereka oleh karena penyakit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah-tengah situasi yang sekarang ini Tuhan, ada maksud Tuhan untuk dinyatakan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat lebih mendekatkan diri kami kepada Tuhan, untuk kami tidak lupa dengan siapa kami mengimani kepercayaan kami ini Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segala kehidupan kami ini Tuhan. Bukan hal yang lain yang boleh kami takutkan, tapi satu hal yang boleh kami takutkan, yaitu kami takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan bebaskan bangsa ini Tuhan dari wabah virus ini Tuhan, untuk kami dapat menjalani kembali aktivitas kami dengan normal ya Tuhan, tanpa rasa takut, tanpa rasa gelisah Tuhan. Untuk kami Tuhan dapat juga lebih melayani Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami serahkan Tuhan situasi yang sekarang ini tidak baik Tuhan, agar dapat menjadi baik karena Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan negara ini Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan bagi sekolah kami Tuhan, pendidikan kami Tuhan yang saat ini juga Tuhan, di tengah situasi yang sekarang ini tidak baik Tuhan. Kami tidak bisa belajar di sekolah Tuhan, kami harus belajar di rumah, tetapi itu tidak membuat kami patah semangat Tuhan di dalam mengembangkan pengetahuan kami sebagai seorang pelajar Tuhan, agar kami dapat menata kehidupan kami Tuhan dengan penuh semangat Tuhan, dengan penuh kesungguhan hati Tuhan. Meskipun kami hanya belajar di rumah, tetapi kami mau melakukan semua aktivitas
tanggung jawab kami sebagai pelajar Tuhan dengan baik Tuhan. Sehingga untuk ke depan Tuhan, kami dapat melihat bahwa masa depan yang cerah telah menanti kami di depannya Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan bagi gereja kami Tuhan, gereja GPB Jemaat Cipecang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Wasti Tuhan, dan juga para presbiter, para pelkat-pelkat, dan juga komisi yang ada Tuhan, di dalam pelayanan juga Tuhan, yang saat ini juga di tengah situasi sekarang ini Tuhan. Meskipun kami tidak bisa maksimal di dalam pelayanan Tuhan, kami tidak bisa melayani secara fisik Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa doa orang percaya itu Tuhan pasti Engkau dengarkan Tuhan. Dan itu juga tidak akan membuat kami patah semangat Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Dengan segala upaya kami akan terus melayani Engkau Tuhan di dalam setiap pelayanan yang telah Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Dan kami akan menjalankan pelayanan itu dengan sebaik mungkin Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami sebagai pelayan-pelayan-Mu yang setia ini Tuhan, untuk kami dapat menjalaninya dengan baik Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan bagi kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai kehidupan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan mereka juga Tuhan. Untuk mereka dapat terus membimbing kami Tuhan sebagai anak-anak-Nya Tuhan. Untuk kami dapat menemukan masa depan kami yang lebih baik lagi Tuhan. Dan kami tidak akan menjadi orang-orang yang biasa saja Tuhan, tetapi kami akan menjadi orang yang lebih baik daripada sekarang ini Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan kehidupan kedua orang tua kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan saja. Saat ini Tuhan kami ingin berdoa juga bagi para kakak layan yang ada di Pelkat Persekolah Teruna GPB Jemaat Cipecang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Tusti, Tuhan memberkati Kak Dwi, Tuhan juga memberkati Kak Yunita, Tuhan juga memberkati Kak Alicia, Tuhan memberkati Kak Berliana, Tuhan memberkati Kak Theophilus, Tuhan juga memberkati Kak Abdi, dan juga hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan selalu sertai. Berkati kami Tuhan, berikanlah kami juga kesehatan Tuhan, agar kami dapat menjalani aktivitas kehidupan kami dengan sebaik mungkin Tuhan, beserta dengan pelayanan kami Tuhan juga. Kiranya Tuhan selalu menguatkan kami Tuhan, menumbuhkan iman kami juga Tuhan, untuk kami dapat selalu melayani Engkau Tuhan melalui adik-adik teruna yang ada di gereja kami ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami ingin berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan kami yang sekarang ini Tuhan. Oleh karena situasi yang saat ini tidak begitu baik Tuhan, kami mau Tuhan menyerahkan segala aspek kehidupan kami ini hanya ke tangan Tuhan saja Tuhan. Tidak ada jalan lain bagi kami selain hanya kami menyerahkan diri kepada Tuhan, memasrahkan diri kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bahwa kami percaya di tengah situasi sekarang ini Tuhan, akan ada rencana yang indah Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini Tuhan, yang beriman kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai orang percaya ini Tuhan. Ampuni juga segala dosa dan pelanggaran kami kepada-Mu Tuhan. Layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat melakukan perintah-Mu sesuai dengan apa yang Engkau inginkan Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak permohonan doa yang ingin kami sampaikan Tuhan, tetapi kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatunya sebelum kami meminta kepada-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, sandengkanlah telinga-Mu ini Tuhan, dengarkanlah doa kami yang kurang sempurna ini yang kami naikkan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah
kami akan melanggar dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan teruna yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab yang terambil dari 2 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dari PKJ 146, Bawa Persembahan. Shalom teman-teman PT GPIB Cepecang. Gimana untuk firman yang tadi disampaikan oleh Kalis? Semoga firman itu boleh menjadi berkat buat kita semua, dan kita semua dapat melakukan firman itu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan beberapa informasi. Yang pertama yaitu mengenai persembahan syukur. Teman-teman PT boleh memberikan persembahan syukur yang pertama lewat rekening yang ada di bawah sini. Lalu yang kedua, kalian juga bisa baca lewat warta jemaat. Yang ketiga, kalian juga bisa menghubungi koordinator sektor masing-masing ya untuk memberikan persembahan syukur. Nah, informasi kedua yaitu mengenai ibadah PT GPIB Cepecang. Itu akan tetap dilaksanakan, jadi kalian tinggal buka link YouTube-nya GPIB Cepecang. Nanti akan muncul di situ IHMPT-nya di setiap minggunya. Jadi walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, sampai jumpa di minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, waktunya kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan teruna kita. Dan mari kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih dalam surga, terima kasih untuk campur tangan-Mu. Kami sudah boleh menyelesaikan ibadah hari Minggu pelayanan teruna kami ya Bapa. Kiranya berkat dari firman yang sudah kami boleh dengarkan, boleh menjadi dupa yang harum dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Dan biarlah kami boleh bergabung lagi di minggu depan dalam ibadah online IHMPT kami ya Bapa. Bapa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan daripada Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa kembali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.